Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Hadirin para pecinta syar'il Quran yang kami banggakan, Profesor Dr. Nurholis Majid mengungkapkan bahwa kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Tampaknya kita menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya gendong, mentalnya malar. Betul hadirin? Wahai generasi muda macan Asia, di tangan kalianlah terletaknya hina atau mulianya agama dan bangsa. Di tangan kalianlah maju mundurnya bangsa Indonesia. Sekarang mari sama-sama buka mata dan menganalisa. Buang ego yang merasuki jiwa. Jangan pandang siapa yang berbicara dan meminta. Jika memang benar dirimu cinta akan bangsa Indonesia, lihat kondisi kita. Generasi milenial saat ini yang disibukkan oleh gadget, yang berselancar di dunia maya, sehingga timbullah istilah generasi rebahan. Untuk itu, membangun generasi Qurani untuk kejayaan NKRI adalah judul syar'il Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا
فليقولوا قولا sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lama di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, dari ayat di atas, Allah telah memperingati kepada manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lama, baik fisik, mental maupun intelektual, karena dapat menyebabkan kemunduran. Masa muda saat ini, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi oleh fisik yang kuat, berjalan masih cepat, kendaraan masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, akan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, akan ku goncang dunia. Ayo pemuda Indonesia, perjuanganmu belum selesai. Ayo pemuda-pemudi Indonesia, dengan majumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Bagaimana hadirin? Mantapkan? Hadirin, sebuah ungkapan Arab mengatakan, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, dari sisi agama, agama dijadikan bahan empuk untuk memecah belah persatuan bangsa. Waktu, tenaga, dan fikiran terkuras habis hanya untuk mencari dalil-dalil pembanding yang sebenarnya telah selesai penjelasannya dari ulama terdahulu kita. Akhirnya hadirin, Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal nama. Api permusuhan sudah
menjadi program unggulan di setiap daerah, kabupaten dan kota. Ribuan wisuda tahfiz digelar di mana-mana, tapi sayangnya hadirin, hafalan Al-Qur'annya tidak berbanding lurus dengan kemajuan generasi Qur'ani saat ini. Apakah penyebabnya? Pasti ada di antara kita yang bertanya-tanya, apakah masih ada di dunia ini yang tidak mencintai Al-Quran? Jawabannya ada, nyata di sekitar kita. Perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia untuk melakukan perubahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunah ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dari ayat di atas, Allah yang Maha Kuasa tidak akan merubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi
tidak bisa ditawar lagi. Pakailah teori ilahi. Apabila kita bisa membalikkan 180 derajat kondisi bangsa ini, maka dapat dipastikan rakyat Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai kesimpulan, mari wujudkan generasi Qur'ani yang unggul melalui iman dan ilmu pengetahuan. Tanpa iman dan ilmu pengetahuan, generasi Qur'ani saat ini semakin